Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana kondisi inflasi dan kebijakan dari masa pemerintahan Soekarno hingga masa pemerintahan Jokowi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Gimana sih kondisi inflasi dan kebijakan untuk mengatasi inflasi tersebut di masa Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman, Megawati, SBY, dan Jokowi? Masa pemerintahan Soekarno, tahun 1945 sampai 1965. Pada masa pemerintahan Soekarno, era ini ditandai dengan kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil. Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi besar termasuk infrastruktur yang rusak, produktivitas yang rendah, dan inflasi yang sangat tinggi. Situasi ini diperparah oleh konflik politik internal dan eksternal, serta kebijakan ekonomi yang kurang efektif. Salah satu tantangan utama adalah inflasi yang sangat tinggi yang sebagian disebabkan oleh kebijakan percetakan uang untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan kekurangan barang. Kepemimpinan Soekarno, hiperinflasi memicu ketidakstabilan ekonomi melalui laju inflasi yang sangat tinggi, sehingga kepercayaan orang untuk memegang uang pun hilang. Seperti dapat kita lihat pada gambar infografis di sini, yaitu kenaikan uang beredar dan kenaikan harga. Kenaikan uang beredar pada tahun 1957 hingga 1666 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, begitu juga dengan harga dan uang beredar. Berikut kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu langkah penanganan hiperinflasi. Yang pertama yaitu ada devaluasi, menurunkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada 11,4 menjadi 4,5 US dollar. Yang kedua yaitu membukukan giro dan deposito. Membukukan 90% giro dan deposito di atas Rp25.000. Yang ketiga yaitu redenominasi, menurunkan nilai mata uang dan mengeluarkan uang baru dari Rp1.000 menjadi Rp1. Yang terakhir yaitu ada sanering, menurunkan nilai uang kertas dari Rp500 menjadi Rp50 dan Rp1.000 menjadi Rp100. Masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998. Pemerintahan Soeharto berhasil menurunkan inflasi dari 635,3% pada tahun 1966 menjadi 9,9% pada tahun 1969 dan menghadapi ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik. Melalui program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, pemerintah mengimplementasikan rencana ekonomi komprehensif untuk mengatasi inflasi tinggi dan menggerakkan perekonomian. Kebijakan ekonomi era Soeharto mencakup disiplin fiskal dan anggaran berimbang, pengendalian moneter dengan menaikkan suku bunga dan pemulihan neraca pembayaran melalui pelancaran ekspor-impor, sistem kurs tunggal, dan pengurangan uang beredar. Dampaknya adalah penurunan inflasi dari 635,3% pada tahun 1966 menjadi 9,9% pada tahun 1969. Dan pengurangan uang beredar dari 763% pada tahun 1966 menjadi 121% pada tahun 1968. Masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Pada pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie,
menetapkan 4 kebijakan untuk menekan tingkat inflasi. Yang pertama yaitu pada moneter, mengendalikan jumlah uang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70%, menerapkan bank sentral independen. Kemudian yang kedua yaitu perbankan, menerbitkan obligasi sebesar 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Yang ketiga yaitu fiskal, membatalkan sejumlah proyek infrastruktur, menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengamanan sosial. Yang terakhir yaitu ada korporasi, merestrukturisasi utang swasta lewat skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta, melarang praktik monopoli bagi Bulog dan Pertamina. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemerintah mengambil tindakan cepat yang membawa hasil positif. Setahun kemudian, reformasi ekonomi memiliki dampak signifikan, yaitu nilai tukar rupiah turun dari Rp7.000 menjadi Rp17.000. Tetapi pertumbuhan ekonomi meningkat dari minus 13% menjadi 2%, dan inflasi turun dari 77,6% menjadi 2%. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ekonomi hadapi tantangan. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kondisi ekonomi menghadapi tantangan karena terganggunya hubungan pemerintahan dengan DPR dan IMF. Akibatnya, sejumlah indikator ekonomi kembali melemah. Kondisi perekonomian memburuk setelah gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan B.J. Habibie. Nilai tukar rupiah dari Rp7.500.000 di tahun 1999 menjadi Rp9.800.000 di tahun 2021. IHSG turun dari 580 menjadi 458. Pertumbuhan ekonomi turun dari 5% di tahun 2020 menjadi 3,6% di tahun 2021. Sementara tingkat inflasi meningkat dari 2% di tahun 1999 menjadi 12,6% di tahun 2001. Kebijakan yang diambil oleh Gus Dur untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah bersama dengan Bank Dunia menerapkan desentralisasi fiskal untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. 17.000 proyek pedesaan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, dan bantuan kredit usaha mikro. Pemerintahan Gus Dur mencapai beberapa hal positif. Melalui desentralisasi fiskal, mereka bersama Bank Dunia berhasil mengurangi kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, proyek pedesaan termasuk pembangunan infrastruktur dan bantuan kredit usaha mikro juga diluncurkan. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Era Presiden Megawati Soekarno Putri ditandai dengan berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Pada 15 September 2003, pemerintah menerbitkan Instruktur Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF pada Desember 2003 yang mencakup sejumlah sektor. Kebijakan yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri
bersama dengan Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi. Kebijakan tersebut memiliki beberapa poin penting. Di sektor fiskal, ada reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, ada jaring pengaman sektor keuangan, divestasi Bank BPPN, perkuat governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Di sektor investasi, ada peninjauan daftar negatif investasi, penyederhanaan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dampak dari kebijakan ini dinilai positif karena kurs rupiah naik dari Rp9.800 di tahun 2001 menjadi Rp1.100 di tahun 2004. Tingkat inflasi turun dari 13,1% menjadi 6,5% dan pertumbuhan ekonomi meningkat 2%. IHSG juga naik dari 459 di tahun 2001 menjadi 852 di tahun 2004. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Pasar modal mengalami gejolak dengan IHSG turun dari 2,165 pada September 2008 menjadi 1,111 pada bulan berikutnya. Kurs rupiah melemah dari Rp9.478 pada Oktober 2006 menjadi Rp12.650 di November 2008. Kemudian sedikit membaik menjadi Rp10.925 pada bulan berikutnya. Cadangan devisa negara juga turun dari 60,6 miliar US$ pada Juli 2008 menjadi 51,6 miliar US$ di Desember. Sertifikat Bank Indonesia atau yang sering kita sebut dengan SBI mengalami penurunan yang signifikan dalam satu tahun mencapai 64,9 triliun rupiah. Pemerintahan SBY mengambil kebijakan untuk mengendalikan inflasi dengan meningkatkan alokasi subsidi energi. Pada tahun 2004, subsidi energi mencapai 13,7% dari APBN dengan tingkat inflasi 6,4%. Ketika inflasi meningkat ke 17,11% di tahun 2005, alokasi subsidi diperbesar menjadi 22,7% di tahun 2008, yang berhasil menurunkan inflasi menjadi 2,78% di tahun 2009. Ketika inflasi kembali naik menjadi 8,36% di tahun 2014, pemerintah kembali meningkatkan subsidi energi menjadi 19,20% di tahun 2014. Masa pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 hingga sekarang. Inflasi selama periode kepemimpinan Jokowi dari tahun 2015 sampai dengan 2022 hanya mencapai 3,11%. Pada tahun ini, inflasi sangat terkendali dengan tingkat 2,28% pada September 2023. Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Desember 2014 dengan angka 2,46%.
Inflasi meningkat setelah Jokowi menaikkan harga BBM subsidi pada November 2014, sebulan setelah dia menjabat sebagai presiden. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi inflasi dengan menekankan 4 langkah utama untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Yang pertama, Pemda harus menyediakan anggaran untuk intervensi harga. Kedua, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia harus rutin memeriksa pasokan bahan pokok. Ketiga, memastikan transportasi lancar. Dan yang keempat, memberikan insentif daerah, melibatkan aparat penegak hukum untuk distribusi barang, menguatkan koordinasi dengan KPPU dalam pengawasan tata niaga komoditi pangan, dan membentuk sekretariat Pokjanas TPID di Kemenko Perekonomian.